Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan merujaah, yaitu terkait dengan rumus aturan kosinus yang akan kita gunakan nanti untuk penyelesaian soal. Baik, langsung saja kita mulai untuk rumus aturan kosinus. Perhatikan di sini. Untuk menentukan rumus kosinus pada sebuah segitiga, perhatikan segitiga ABC lancip yang di bawah ini. ABC, kemudian CD adalah garis tinggi pada sisi C. Perhatikan segitiga perhatikan segitiga BCD. Sini dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang A itu nilainya sama dengan A kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Kemudian perhatikan untuk segitiga ACD. Ingat aturan sinus kosinus. Untuk menentukan nilai sin A itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk menentukan cos A itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Maka perhatikan di sini panjangnya CD di sini itu nilainya sama dengan B kali sin A. Karena sin A tadi adalah sisi depan dibagi sisi miring. Lebih jelasnya, perhatikan di sini untuk menentukan sin A itu adalah sisi depannya adalah CD, kemudian sisi miringnya adalah AC atau B di situ. Sehingga panjang CD itu adalah B kali A. B kali sin A. Sini. Nah, ini untuk segitiga ACD. Kemudian masih kalian perhatikan pada segitiga ACD untuk menentukan yaitu cos A. Dengan cara yang sama, cos A itu adalah sisi depan. Cos A adalah sisi depan, sisi samping, yaitu AD, dibagi sisi miring, yaitu B. Sehingga panjang AD itu adalah B kali cos A. B kali cos A. Sini. Nah, ini adalah panjang AD. Sehingga kita dapatkan persamaan AD itu sama dengan B kali cos A. Kemudian panjang BD di sini sama dengan AB dikurangi AD. Nah, maka panjang AD itu adalah C dikurangi B cos alfa. AB ini C dikurangi panjang AD. AD-nya tadi adalah B cos alfa. Maka panjang BD itu adalah AB atau C di sini. Panjangnya adalah C dikurangi AD atau B cos alfa. Ini. Kemudian persamaan 2A dan 2B ini kita substitusikan. Sehingga didapatkan persamaan A kuadrat sama dengan BD kuadrat. BD kuadrat itu
panjang BD-nya sama dengan C dikurangi B cos A. Kan di sini ada kesalahan, ini seharusnya C dikurangi B cos A kuadrat ditambah B sin A kuadrat. Kemudian kita uraikan, C kurangi B cos A kuadrat, kita uraikan. Ini ya, ini dikuadratkan. C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A ditambah B cos A dikuadratkan masing-masing, sehingga didapatkan C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A ditambah B kuadrat kali cos kuadrat A ditambah B sin A dikuadratkan, hasilnya adalah B kuadrat kali sin kuadrat A. Sehingga kalau kita sederhanakan, perhatikan di sini ada cos kuadrat A, di sini ada sin kuadrat A. Nah, kemudian masing-masing dikalikan dengan B kuadrat. Di sini juga kali B kuadrat. Maka B kuadrat ini kita keluarkan. Kemudian yang di dalam kurung masih cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, ingat identitas trigonometri. Ini nilainya sama dengan 1. Sehingga didapatkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat kali 1. Sehingga didapatkan nilai A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Ini untuk menentukan panjang A-nya. Dengan cara yang sama, untuk menentukan B kuadrat, maka adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. Begitu juga untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2AB kali cos C. Sehingga ini kesimpulannya untuk menentukan rumus kosinus pada segitiga. Yaitu A kuadrat sama dengan, perhatikan polanya di sini, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC cos A. Sedangkan untuk B kuadrat, maka nanti cosnya juga B. Kemudian untuk C kuadrat, maka cosnya juga C. Nah, perhatikan polanya. Nah, insya Allah untuk menghafalkannya juga mudah. Nah, silahkan bisa dibuka lagi pada pelajaran yang telah lalu, kelas 10. Contoh di sini, pada segitiga ABC, panjang AC adalah 18 cm, BC adalah 14 cm, dan sudut C adalah 120 derajat. Tentukan panjang AB-nya, panjang AB. Maka kita bisa selesaikan dengan aturan kosinus. Aturan kosinus ini digunakan jika diketahui satu sudut dan dua sisi yang saling diapit, atau dua sisi yang saling mengapit sudut tersebut yang diketahui tadi. Maka itu kita bisa menggunakan aturan kosinus. Di sini, sehingga panjang C kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi 2AB kali cos C. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. A berarti sama aja dengan 14 cm, sedangkan B itu adalah 18 cm.
Jadi panjangnya A itu adalah yang berada di depan sudut A, sedangkan panjangnya B itu yang berada di depan sudut B. Nah, sehingga C kuadrat itu sama dengan 14 kuadrat ditambah 18 kuadrat dikurangi 2 kali A 14 kali B-nya adalah 18 kali cos 120 derajat. Nah, sehingga didapatkan C kuadrat itu sama dengan 196 ditambah 324 dikurangi 504. Ini dikalikan kali cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu nilainya adalah negatif 0,5. Nah, diingat lagi pada sudut istimewa. Nah, sehingga didapatkan C kuadrat sama dengan 520 plus 252. Maka didapatkan C sama dengan akar dari 722 atau nilai C-nya adalah 27,78. Nah, ini menggunakan kalkulator ya. Ini atau bisa dengan penyederhanaan. Nah, ini adalah panjang AB atau C-nya. Selanjutnya, bagaimana jika kita menentukan besar sudutnya? Nah, ini nanti mungkin yang akan kita gunakan. Contoh di sini, segitiga PQR dengan panjang PQ-nya adalah 20, kemudian QR-nya adalah 16, dan PR-nya adalah 8 cm. Maka, berapa besar sudut P-nya? Nah, besar sudut P-nya. Kita ulang sedikit. Nah, tadi ini adalah rumus untuk menentukan nilai cos A, cos B, dan C. Dapat kita sederhanakan bahwa untuk menentukan cos A itu nilainya sama dengan, nah, untuk menentukan cos A tinggal kita pindah ruaskan di sini, yaitu negatif 2BC kali cos A ini dipindah ke ruas kiri, sedangkan A kuadrat dipindah ke ruas kanan. Nah, supaya ini hasilnya positif ya. Langkah berikutnya, 2BC ini dipindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurangi A kuadrat per 2BC. Begitu juga untuk cos B dan cos C, caranya sama, yaitu 2AC-nya 2AC kali cos B ini pindah ke ruas kiri, sedangkan B kuadrat dipindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 2AC kali cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurangi B kuadrat. Kemudian 2AC ini dipindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh B kuadrat ditambah C. Nah, kan ini A ya seharusnya. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi A 2 kali AC. Dan seterusnya untuk cos C dengan cara yang sama. Nah, kembali ke soal tadi. Sehingga cos B itu sama dengan Q kuadrat. Cos B itu berarti sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, perhatikan skemanya. Untuk menentukan cos P itu adalah sisi di sampingnya itu dikuadratkan, dijumlahkan. 8 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi sisi yang di depan dari sudut yang ditanyakan, yaitu 16 kuadrat. Dibagi 2 kali sisi sampingnya, yaitu 8 kali 20. 2 kali 8 kali 20. Nah, mudah ya untuk menentukan nilai cos-nya. Sehingga nilai cos-nya itu adalah cos B sama dengan 8 kuadrat yaitu 64, 20 kuadrat 400, kemudian 16 kuadrat 256. 64 ditambah 400 dikurangi 256, sehingga didapatkan 208. Dibagi 2 kali QR, 2 kali 8 kali 20, hasilnya adalah 320. Maka didapatkan cos B itu sama dengan 208 dibagi 320.
Sehingga cos P itu sama dengan 0,65. Nah, ini sehingga sudut P-nya itu sama dengan 49,46 derajat. Nah, ini menggunakan kalkulator. Nah, gunakan Arches kemarin. Arches cos 0,65. Nah, gunakan kalkulator. Caranya adalah Arches cos 0,65. Maka akan kita dapatkan sudut P-nya sama dengan 49,46 derajat. Ya, demikian tadi untuk menentukan besar sudut P dengan aturan kosinus. Mungkin itu dulu dari saya. Insyaallah materi hari ini silakan untuk dicatat, kemudian dikirim pada link nanti yang akan kita bagikan. Mungkin itu dulu dari saya. Hari ini mungkin tidak ada tugas karena kemarin kita sudah evaluasi. Silakan dicatat, kemudian dikirim catatan tersebut. Jadi saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.